Kemarin itu ya, ketika kami berkumpul-kumpul itu, ada yang sempat bertanya tentang memori virtual atau virtual memory ya. Memang sudah saya jelaskan sekilas. Namun di sini akan saya ulang kembali untuk membahas itu agar kalian-kalian ini semuanya bisa lebih mengerti begitu di sini ya. Oke, pertanyaannya itu begini. Apa virtual memory itu? Bagaimana terbentuknya? Siapa yang membentuknya? Wujudnya bagaimana? Cara kerjanya bagaimana? Apa efeknya? Itu aslinya pertanyaannya, jadi berantat begitu ya. Sempat saya jawab sebagian diantaranya, sebagian besar diantaranya. Nah, sekarang kita ulas kembali. Jadi pada prinsipnya sekarang saya berikan apa ya simpulan dikit begini. Virtual memory itu terbentuk saat memori utama itu sudah tidak bisa menampung data lagi. Jadi artinya memori utama itu sudah penuh. Ketika memori utama ini sudah penuh, maka sistem operasi apabila Anda gunakan Windows itu akan membentuk memori tambahan. Ya, jadi yang memori tambahan ini akan diperlakukan seperti RAM, seperti memori utama. Memori tambahan itu diambil dari storage. Kalau storage-nya itu hard disk, nanti akan diambilkan dari hard disk. Begitu sebetulnya gambaran secara singkatnya. Namun sekarang kita bahas lebih dalam ya, sampai ke efeknya dan sebagainya. Perhatikan, ini sudah saya siapkan gambar ya. Pada video-video sebelumnya, sesi-sesi yang lalu, kita sudah membahas tentang alur aliran data. Ya. Contoh di sini, data yang dari keyboard mouse, dia dari USB, ya, keyboard mouse USB. Ingat ini pada sistem komputer baru ya. Dia akan data yang berasal dari keyboard mouse itu akan masuk ke chipset, chip PCH. Ini saya berbasis Intel ini, saya bicaranya AMD sama aja ya. Nah, kemudian data ini dialirkan langsung ke modul prosesor, tapi dia tidak masuk ke core prosesornya, dia masuk ke memori controller. Barulah disimpan di memori utama. Bagaimana data yang berasal dari hard disk? Misalnya kalau pertama kali komputer nyala, itu kan sistem operasi yang ada di hard disk itu akan dioper ke memori utama kan? Ya, jadi sistem operasi yang tadinya tersimpan di hard disk itu akan dibaca, kemudian dialirkan ke PCH ini, kemudian ke memori controller yang ada di modul prosesor, kemudian disimpan di memori utama. Begitu juga data-data lain, masukan-masukan lain. Nah, kemudian apabila data-data ini yang sudah masuk di memori utama ini akan diolah, maka dia akan diolah di prosesornya. Ya, jadi dia dikirim ke memori controller, dari memori controller dimasukkan ke core prosesornya, diolahlah di situ. Hasilnya nanti akan disimpan di memori utama. Nah, di memori utama ini merupakan kumpulan dari data-data atau informasi-informasi yang aktif digunakan oleh komputer itu. Data yang nggak aktif kan masih tersimpan kayak di hard disk dan sebagainya. Nah, misalkan Anda mengetik data ketikan Anda nanti akan masuk di sini. Kemudian Anda melakukan editing video misalnya ya. Video-video yang Anda edit nanti juga akan disimpan di sini. Kalau begitu terus-menerus karena memori utama itu mendapatkan data-data masukan baru di situ, entah hasil olahan atau data yang baru dimasukkan, lama-lama memori utama itu akan penuh. Jika memori utama ini penuh, maka sistem operasi seperti Windows itu akan membentuk memori cadangan. Jadi RAM cadangan, katakan begitu. RAM cadangannya diambil dari mana? Diambil dari storage. Jadi saya tunjukkan, ini adalah memori utama, ya, yang terpasang di sini nih. Nah, kemudian ini adalah storage atau hard disk, sudah saya buka nih, ya, data nanti disimpan di sini.
Nah, ini saya gambarkan di sini yang bawah. Oke ya, maka 1 D itu memori utama. Nah, bagaimana proses pembentukannya? Seperti ini. Sistem operasi Windows akan membentuk memori baru. Jadi RAM baru yang diambil dari storage dari hard disk itu. Jadi diambil ruang kosong yang ada di hard disk. Kalau di sini nggak ada ruang kosong ya nggak bisa. Jadi diambil ruang kosong di sini. Disinilah akan digunakan memori tambahan yang nanti dikenal dengan nama virtual memory atau memori virtual. Yang maknanya ini adalah memori untuk membantu memori utama. Jadi katakan aja itu RAM cadangan kayak begitu. Tapi dia menggunakan sebagian dari ruang hard disk. Nah, jadi nanti data-data apabila di sini sudah penuh berlebih ya, data-data yang tidak begitu diperlukan itu akan disimpan di sini. Sedangkan data yang sering dipakai masih tetap di sini. Seperti itu. Sehingga dengan demikian komputer ini tidak kekurangan memori utama. Saat dia sedang bekerja, kemudian tiba-tiba dia membutuhkan data yang ada di memori virtual ini yang ada di sini ini, maka dia diambil, lihat jalannya. Kalau mau mengambil data yang ada di sini kan seperti ini. Dari prosesor ini kemudian menuju ke PCH memberikan perintah kemudian mengambil data di sini. Data yang diperoleh di memori virtual ini akan dikembalikan ke sini kemudian diangkut ke prosesor dan dimasukkan ke memori utama. Nah, nanti setelah itu barulah diolah melalui jalan yang sangat panjang. Ya, berbeda kalau data tadi memang sudah ada di memori utama. Ini tinggal ngambil aja langsung, cepat. Itulah sebabnya kalau sampai data itu mengambil di memori virtual ini menjadi lamban. Dan ini yang menjadi penyebab bahwa komputer kalau memorinya ini udah penuh sehingga dia membuat memori virtual di sini, maka performa kinerja komputer itu menjadi lamban ya, tidak seperti semula. Jadi jelas di sini pertanyaan tadi, bagaimana cara membentuk memori virtual? Kayak tadi, memori virtual itu hanya akan terbentuk apabila memori utama sudah penuh. Itu jawabannya. Terus siapa yang membentuk? Jawabannya sistem operasi. Kalau ditanya wujudnya memori virtual itu bagaimana? Yaitu menggunakan ruang yang ada di hard disk. Efeknya bagaimana? Ya saat data yang ada di sini ini dibutuhkan, kemudian dipanggil, efeknya adalah kerjanya menjadi sedikit lamban. Kemudian efek yang lainnya, ya tentu masih banyak. Contohnya, tadinya harddisknya harusnya tidak bekerja, tidak ada tambahan pekerjaan ya, dia hanya mengirimkan data kalau diminta, kemudian menyimpan lagi, kayak begitu. Kali ini ada kerja tambahan nih, yaitu ketika data yang di memori virtual dibutuhkan ke sini lagi ke sini. Nah, pasti di sini dia memiliki kerja tambahan. Jadi ini juga bisa mengurangi umur pakai daripada hard disk itu sendiri ya, walaupun tidak terlalu signifikan. Ya, selain itu juga nanti daya listrik juga akan bertambah karena ini semakin aktif terus-menerus. Walaupun penambahan itu juga tidak signifikan. Nah, ini sedikit cerita kita mengenai virtual memory tadi. Sekarang saya sebutkan, loh ini kan hard disk, ya. Bagaimana kalau storage-nya bukan hard disk, misalnya SSD, sama saja. Jadi nanti dia ngambil di SSD ini. Cuma bedanya nanti seperti ini loh. Kalau di hard disk itu kan memang lamban ya. Lambannya itu kan karena ini. Kecepatan hard disk ini tidak setimbang dengan memori utama. Memori utama itu cepat sekali kerjanya. Sedangkan hard disk ini lamban. Lambannya saat dia baca tulis itu sangat lamban, itu ada di sini. Ya. Sehingga di sini
Kalau tadi sudah ininya ngambil datanya tuh lamban, di sini sudah lamban mengalami jalur yang panjang, akan lebih lamban. Lah berbeda dengan SSD. SSD itu dalam baca tulis datanya ya itu nanti ada ya IOP ya input per second itu ada itu disebut itu jadi menandakan kecepatan kerjanya. SSD itu lebih cepat daripada hard disk gitu ya. Tapi tetap saja nanti kalau dibandingkan dengan memori utama masih lebih cepat memori utama ya. Dia juga tetap akan melalui jalan yang panjang. Tapi setidaknya SSD masih lebih mending lebih cepat daripada hard disk. Nah, ini beberapa bahasan tentang virtual memory tadi. Mungkin ini dari kalian-kalian ini, dari ini mbaknya nih ada pertanyaan nggak ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya cukup ya. Cukup. Itu dari masnya itu. Ada nggak? Ini yang. Ya. Kalau tadi katanya kan disimpan ke harddisk ya itu. Iya, iya. Nah itu apakah berurutan? Maksudnya yang disimpan itu apakah random apa gimana gitu ya? Maksudnya, Oh ya. Iya, yang pertama kita akses apakah pertama kali masuk harddisk apa gimana gitu? Oh ya. Begini ya. Ini kan virtual memory ada di sini ya. Iya. Nah, data-data yang dimasukkan di sini, jadi ini ada kerjasama ya antara hard disk dengan memori utama. Dalam kaitan ini yang memori virtualnya ya. Jadi data nanti yang disimpan di sini ini adalah data-data yang tidak sering diakses. Sedangkan data yang sering diakses tetap tersimpan di sini. Hal ini untuk menjaga agar kecepatan kerja atau performanya tidak begitu berkurang, ya. Jadi yang di sini ini yang sering digunakan akan ada di sini. Kalau mana yang sering, mana yang tidak ya komputer itu yang udah tahu. Kan komputernya nanti kerja, oh ini sering dipakai ya. Kan sudah ada kelihatan di situ ya, ada catatan. Dia akan taruh sini. Data yang jarang digunakan akan tersimpan di sini. Jadi dia hanya digunakan saat diperlukan saja, dipanggil. Seperti itu. Dan manggilnya pasti lebih lama gitu ya? Ya iya, betul. Dia akan lebih lama. Itulah sebabnya tampak ya kerja komputer itu kalau memori penuh itu semakin lamban kayak begitu. Ayo, pertanyaan apa lagi nih? Ini yang kalau misalkan kalau komputernya dimatikan terus virtualnya masih ada di HDD apa hilang? Oh ya, ya seperti semula ya. Jadi kalau yang ada kan namanya memori utama RAM itu kan ini ya. Kalau ini kan storage ya. Jadi tempat menyimpan data yang sifatnya permanen. Lah ini tadi memori virtual itu kan bentukan dari sistem operasi untuk membantu ini kan. Tentu nanti kalau kita lakukan closing jadi shutdown selesai begitu ya. Tentu memori virtual yang ada di sini sudah nggak ada lagi. Dengan sendirinya otomatis dihapus tuh sama si sistem operasi tadi, sehingga dia kembali seperti semula. Ya, dan di sini juga datanya kosong semua, jadinya dihapus kayak normalnya kayak begitu. Oh, berarti sifatnya seperti RAM itu dia yang? Iya, ya mirip. Walaupun tempatnya bukan di RAM. Betul, kayak gitu. Jadi pemirsa ya, ini beliaunya ini yang mendengarkan tuh semuanya nggak mau duduk di atas ya, nggak disediakan kursi, jadi semuanya duduk di bawah itu ya. Makanya nanti kalau saya melihat kadang-kadang itu agak ke bawah, itu karena beliaunya pada duduk berjajar di situ ya, ganteng-ganteng dan cantik-cantik gitu ya. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan dari sisi ini? Ya, ini yang kalau misal terus apa solusinya kira-kira yang kalau memorinya tuh udah nggak bisa, maksudnya udah penuh gitu. Solusinya apa yang di sini? Di sini? Enggak, solusinya kalau misal memori utama kita sudah banyak yang penuh. Oh iya, supaya nggak kerja lamban begitu. Ya, lagi. Ya iya dong, tambahin. Tapi kalau nggak ada uang ya, Hah? Kalau nggak ada uang gimana ya? Nyolong aja lah. Nyolong ya. Enggak. Itu jangan-jangan ya. Ya tentunya kalau nggak ada uang ya tungguin dulu lah. Ini tadi hanya joke aja ya, tungguin. Ya. Yang bahaya itu begini loh. Kan memori utama ini kan di setting terbatas ya.
tergantung dari produsen motherboard. Dalam hal ini tergantung pada chipsetnya juga ya. Chipsetnya kan yang mengatur. Kan ada itu yang memori itu dibatasi maksimal 8 GB, ada yang 16 GB ya. Kemudian ada yang 32 GB kayak gitu. Seandainya katakan yang 8 GB batasnya dan sudah dipasang maksimal dan ternyata itu memori itu penuh begitu. Nah, kalau memorinya penuh kan sudah nggak ada alternatif lain itu. Mau nambah sudah nggak bisa kan, karena maksimalnya 8 GB. Mau nggak mau terbentuk memori virtual. Lah kalau gini, penanganannya gimana? Ya nggak ada cara lain dong. Dijual motherboardnya, ya diganti yang baru, ya. Makanya dalam membeli komputer itu perhitungkan spesifikasi. Jadi maksimum memori yang bisa dipasang itu berapa, tanyakan, jangan hanya asal beli-beli aja. Hal-hal demikian ini penting untuk diketahui spesifikasi itu tadi. Ada pertanyaan lagi? Ya, berarti kita itu kalau punya hard disk nggak boleh sampai penuh juga gitu ya? Nggak boleh. Oh iya, begini. Ya bagus ya, pertanyaan itu bagus tuh. Seperti pertanyaan yang kemarin juga ya. Tapi ini lebih detail nih. Gini, ketahui ya, setiap sistem operasi, misalnya ini Windows, itu agar dia bisa bekerja normal sebagaimana mestinya, itu ada syarat-syarat yang dipenuhi. Salah satu syaratnya itu begini, pada hard disk, jadi ini nih ya, agar nanti sistem operasi bisa berjalan normal, harus ada ruang kosong di sini, minimal ya kalau itu sistem operasi 32 bit yang digunakan, maka minimal ruang kosong yang ada di hard disk itu sekitar 20 GB harus ada. Jika nggak ada itu nanti masalah. Nah itu 20 GB itu untuk apa? Ya salah satunya untuk, kalau tadi itu penuh untuk memori virtual itu ya. Tidak hanya itu sebetulnya, masih banyak kegunaannya untuk yang lain-lainnya. Cuma di sini kemarin itu saya ditanya itu, lupa juga saya itu, berapa sebenarnya besarnya ruang kosong yang dikehendaki oleh sistem operasi 64 bit ini ya. Saya lupa. Saya belum ngecek lagi nih ya. Tapi ingat saya itu 20 lah. Nanti kalau salah tolong dibenerin ya, cek aja di sana gitu. Nah, kalau sistem operasinya itu tipe yang 32 bit, itu minta ruang kosongnya 16 GB minimal ya. Makanya di sini sebaiknya ruang kosong pada hard disk itu harus di-set benar-benar ya, jangan ruang kosongnya 20 GB, jangan, kalau bisa lebih lah ya. Misalnya 50 sediakan untuk hal-hal yang demikian. Jadi yang dimaksud ruang kosong itu yang gimana? Begini loh. Ini saya jelaskan sedikit ya. Biasanya dalam satu hard disk itu dipartisikan ya. Misalnya partisinya ada 3. A, partisi B, dan bukan AB ya. Misalnya CDE ya biasanya itu ya. Ya, misalnya gini. Ada C, ada D, ada E begitu. Nah, sistem operasi itu Windows-nya tuh ditaruh di mana? Ya, kalau dia ditaruh di C, lah di sinilah ruang kosongnya minimalnya harus 20 GB kalau yang 64 bit tadi gitu loh. Ya. Jadi kalau bisa di sini jangan 20 GB dong, bisa lebih gitu loh. Ya. Ya tentu yang ini juga sama nanti, dia harus segitu juga ya, karena ada keperluan yang lain, tapi yang utama di C ini ya. Jadi jangan sampai penuh. Nanti kalau sampai di sini penuh pasti nanti ada masalah. Ya, entah jadi hang, ada file yang rusak dan macam-macam ya. Kayak begitu. Nah, itu tadi jawabannya. Oh, jadi sekarang wah lebih jelas ya. Yang tak pikir itu sesimpel penyimpan hard disk itu penyimpanan file-file saja, media-media saja, Iya. saja. Ternyata ada barang lain juga nih. Iya, tidak boleh dipenuhin. Iya, tidak boleh dipenuhin ini. Oh, alah, iya. Oke ya, di sini ya. Cukup yang ya. Dan akan kita lanjutkan, masih ada pertanyaan yang kedua ini ya, yaitu masih seputar hubungannya dengan hard disk atau SSD ya, dan itu memori juga akan kita bahas pada video selanjutnya.